itu dari laba operasi dibagi rata-rata aktiva. Ya. Jadi gampangannya teman-teman, rentabilitas ekonomi itu ya, seberapa banyak aktiva saya bisa membantu perusahaan untuk mendapatkan laba operasional. Nah, gimana? Ada yang mau tanya? Kok typing? Nah, nilai rata-rata gimana ngambilnya? Nah, rata-rata aktiva, jadi gini. Ya, dari tahun ke tahun. Benar Mbak Satini ya. Makasih. Nah, jadi teman-teman misalnya gini. Teman-teman misalnya beli mesinnya tahun 2015. Kira-kira di tahun 2015 itu juga langsung bisa lihat enggak? Ini mesinnya kira-kira optimal atau enggak? Ya mungkin bisa sih teman-teman bisa ngelihat ya. Tapi untuk lebih fairnya, teman-teman melihat dari beberapa tahun setelah membeli mesin yang baru itu. Ya. Nah, kalau misalnya nggak ada perbandingan tahun kemarin, nggak usah dicari. Iya, benar. Ya. Jadi kalau tidak ada perbandingan dari tahun kemarin, ya berarti ya tahun itu saja. Ya. Berarti ya misalnya tahun 2015, kemudian ya emang perusahaannya baru berdiri tahun 2015, berarti kan nggak ada sebelumnya, ya sudah pakai rata-rata aktiva dari tahun 2015. Nah, udah ada pertanyaan lagi? Mbak Satini? Tahu ya cara ngitung rata-rata ya. Jadi misalnya tahun 2015 aktifannya 100, kemudian tahun 2016 aktifannya 200, berarti rata-ratanya 100 ditambah 200 dibagi 2. Ya. Berarti aktiva tahun tersebut. Kalau tidak ada tahun kemarin atau tahun sesudahnya, ya berarti ya memang tahun tersebut aja. Ya. Nah, sekarang ROE atau Return on Equity. Nah, kalau tadi kan rentabilitas ekonomi itu seberapa banyak aktiva membantu perusahaan untuk mendapatkan modal. Kalau return on equity, seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan itu jadi haknya pemilik. Nah, menghitung haknya pemilik itu dari mana? Ya dari berapa modal yang dia setorkan. Berarti cara ngitung ROE-nya, laba setelah pajak dibagi modal. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kalau rentabilitas ekonomi dia pakai laba operasi, sedangkan ROE dia pakai laba setelah pajak? Kenapa kira-kira? Yuk, kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa kok kalau rentabilitas ekonomi kok labanya laba operasi, kalau ROE kok labanya laba setelah pajak ya? Kenapa kira-kira? Karena modal sendiri. Bisa jadi kurang tepat sedikit. Yang lain? Yang tahu nggak kenapa kok labanya setelah pajak? Kalau rentabilitas ekonomi kok labanya laba operasi? Kok nggak sama-sama? Nggak apa-apa Mbak Satini. Ayo yang lain, barangkali ada yang mau mengarang indah. Yang lain, Mbak Riki, ayo. Apa kira-kira? Tebak-tebak buah manggis saja dari judulnya, kelihatan. Laba setelah pajak, itu ROE, laba operasi. Kira apa ya? Kenapa kok labanya setelah pajak ya? Karena keuntungannya menjadi hak milik sendiri. Ya, bisa jadi. Ya, jadi kenapa ROE itu kok labanya kok laba setelah pajak? Lah masa kalau teman-teman memberikan haknya pemilik, masa terus pemiliknya disuruh bayar pajak? Ya? Kan enggak. Jadi ketika yang menjadi haknya pemilik itu ya benar-benar dia laba yang sudah bersih dari bunga, dari pajak. Karena kan pemilik perusahaan enggak mau tahu, perusahaan kan mau tahunya ya dia setor uang, dia tahunya kembalinya berapa. Dia nggak ngurus apakah itu tadi masih harus bayar pajak atau apa, dia nggak mau peduli ya. Nah, sedangkan kalau rentabilitas ekonomi itu kan teman-teman mau ngitung sejauh mana aktiva ini maksimal atau efisien kerjanya.
Nah, kalau aktiva kan berhubungan dengan proses produksi, kayak mesin. Nah, mesin kan berhubungan dengan proses produksi, sehingga labanya ya laba operasional saja. Teman-teman nggak usah ngitung bunga atau pajak, itu kan sudah di luar urusan operasional. Sehingga kalau teman-teman pengen tahu apakah aktiva ini efisien atau tidak, ya teman-teman ngitung dari laba operasi saja. Tapi kalau teman-teman pengen tahu berapa kira-kira laba yang jadi haknya pemilik, ya biarkan pemilik itu punya laba dari laba yang sudah bersih, yaitu laba setelah pajak. Ya, sampai di sini bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Gimana, teman-teman? Halo. Belum ngantuk kan ya? Apa ngantuk? Atau perlu saya kasih kuis-kuis berhadiah? Yuk, oke. Lanjut ya. Yang eh Nah, tadi kan sudah ngomong ROE, ya. Mencilak karena butuh pemahan. Pemahan itu apa ya, Mbak Satini ya? Pemahaman kali ya? Oh ya. Oke, ROE sudah ya. Sekarang kita ngomong ROI. ROI itu return on investment, ya. Kalau tadi kan ROE. Itu kan equity. Equity artinya modal. Modal berarti ya laba setelah pajaknya dibagi dengan modal. Oke, ya. Kalau ROE ya teman-teman lihat ya. Itu kan equity. Equity itu artinya modal. Berarti labanya dibagi modal. Nah, tapi kalau itu kan investment. Investment itu kan investasi. Investasi itu masuk ke apa? Investasi itu untuk menghasilkan aset. Berarti kalau teman-teman ROI, laba setelah pajaknya dibaginya rata-rata aktiva atau rata-rata aset. Ya, udah ya, paham? Nah, sekarang saya tanya, aset kan ada dua, ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Kalau yang dipakai di ROI, aset yang mana? Aset yang mana kira-kira? Aset yang mana? Halo, halo, halo. Mas Eko Soekarno, oh baru typing nih. Silahkan. Mbak Nurul jawab lancar. Yang lain? Yang bisa Mbak Rice yang tidak lancar. Rata-rata aktif apa? Ayo. Apa? Oh iya, nggak apa-apa Mas Eko. Ikut ya, langsung ikut ke masuk ya. Ikutin ya. Nanti lihat di YouTube lagi ya. Ayo. Sekarang halaman 2.16 Mas Eko. Ayo. Jadi rata-rata aktivanya itu aktiva lancar atau yang tidak lancar. Ini Mbak Nurul lancar, Mbak Rice yang tidak lancar. Siapa yang mau ikut Mbak Nurul, siapa yang mau ikut Mbak Rice? Atau ada yang punya jawaban sendiri, yang nggak lancar, yang nggak tidak lancar, Bu. Oh, Mbak ini grupnya Mbak Nurul. Lancar. Return on investment. Sekarang saya tanya ya teman-teman. Teman-teman kalau investasi itu pada aset yang lancar atau yang tidak lancar? Keduanya. Ya, Mbak Irawati, Anda pemenangnya. Jawabannya adalah dua-duanya teman-teman, atau total aktiva. Ya, total aktiva. Ya. Ya sebenarnya contohnya emang ada makanya. Ya. Jadi di contoh di buku tuh sebenarnya ada teman-teman ya. Jadi return on investment itu laba setelah pajak dibagi rata-rata total aktiva. Ya. Aktivanya itu teman-teman kalau di buku tidak menuliskan aktiva lancar atau aktiva tetap atau hutang lancar, hutang tetap, itu berarti dia totalnya, ya.
Kalau cuma dituliskan rata-rata aktiva berarti rata-rata total aktiva, atau rata-rata hutang ya rata-rata total hutang. Ya. Butuh aqua ya Mbak. Oke, ROI udah ya, ngerti ya? Ya, paham? Biar fokus, perlu cuci muka. Bu, itu kenapa ada dua? Karena 2 tahun lah bagi dua. Iya, sama ya kayak ROE ya, sama kayak rentabilitas itu kan karena dia kan menghitung apa efisiensi ya. Jadi sama kayak yang rentabilitas ekonomi Mbak Satini. Kalau rentabilitas ekonomi kan kita kan nggak tahu kalau misalnya baru beli aktifanya sekarang, itu kan kinerjanya nggak tahu kalau cuma baru setahun. Sama kayak investment, teman-teman invest sekarang kan hasilnya belum tentu langsung terlihat ya. Atau kan labanya apa, teman-teman nggak tahu itu labanya apakah laba dari yang tahun ini ataukah juga ada kontribusi tahun yang sebelumnya juga ya, kan bisa lagi. Oh iya Mbak Rupiah, lo unyilnya belum bobok ya, kebetulan unyil saya udah bobok nih. Oke ya, jadi kenapa kok dia pakai rata-rata ya, karena apa, karena labanya itu dia nggak tahu apakah kontribusi dari investment yang tahun ini ataukah juga ada kontribusi dari investasi yang tahun sebelumnya ya. Nah sekarang ada lagi namanya profit margin. Profit artinya laba, margin artinya selisih ya. Berarti profit margin itu keuntungan dari setiap penjualan. Gampangannya gini teman-teman, itu kan rumusnya laba operasi dibagi penjualan. Gampangannya gini sih teman-teman. Teman-teman misalnya ya, jualan, jualan, menjual sesuatu ya, harganya jual jual buku misalnya, jual buku itu 50.000 ya, jual buku, harga jual 50.000, padahal harga belinya cuman 40.000, berarti kan teman-teman dapat laba berapa? 10.000. Berarti marginnya atau selisihnya teman-teman dapat berapa? 10.000 dibagi 50.000 berapa? 20%. Ya. Jadi teman-teman kasarannya ngambil untung 20%. Ya. Gampang ya? ROI sama profit margin ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Nah, oke, saya lanjut ya. Perputaran. Nah, teman-teman kalau mengutuk perputaran ya, teman-teman lihat itu dari rumusnya itu kan gampang banget kelihatannya. Perputaran. Namanya perputaran ya. Teman-teman dasarnya melakukan perputaran itu pasti dari berapa penjualan yang saya lakukan. Karena teman-teman kan mengukur aktivitasnya teman-teman ya. Jadi kalau perputaran aktiva ya tinggal penjualan dibagi rata-rata aktiva. Kalau perputaran piutang ya penjualan dibagi rata-rata piutang. Kalau persediaan ya penjualan dibagi rata-rata persediaan. Ya. Saya ingatkan lagi, kalau tulisannya cuma aktiva berarti penjualan dibagi rata-rata aktiva total. Ya. Gampang ya. Ingat-ingat kalau perputaran itu pasti yang di atas itu penjualan. Ya. Pembilangnya atau yang di atas ya itu penjualan. Dibagi apa? Tergantung teman-teman cari perputaran aktiva ya, rata-rata aktiva. Kalau cari piutang ya dibaginya, pembaginya piutang. Kalau persediaan, pembaginya persediaan. Gampang ya? Gampang ya? Gampang. Oke, lanjut. Lanjut ya. Atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan monggo silakan, saya buka kesempatan. Oke. Nah, sekarang yang keempat tadi
balik masalah rasio pasar. Rasio pasar itu berarti